Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Herliana Gustiana dengan NIM 6120 1230 170 dari kelas era 13 Manajemen semester 4 Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Saya akan menjelaskan konsep dan teori perilaku keorganisasian secara mendalam dengan tema kepemimpinan dalam organisasi. Mata kuliah perilaku keorganisasian dengan dosen Bapak Asep Raffiuddin dengan gelar SEME. Sebelumnya di sini kalian udah pada tahu belum sih apa itu kepemimpinan organisasi? Kepemimpinan organisasi adalah proses mempengaruhi dan mengarahkan anggota organisasi untuk mencapai tujuan bersama. Seorang pemimpin yang efektif mampu menginspirasi, memotivasi, dan membimbing timnya untuk bekerja dengan semangat tinggi, serta membantu organisasi beradaptasi dengan perubahan. Nah, di sini ada pengertian kepemimpinan organisasi. Yang pertama ada proses mempengaruhi. Kepemimpinan melibatkan proses mempengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan organisasi. Yang kedua ada mengarahkan anggota. Pemimpin harus mengarahkan anggota organisasi untuk bekerja sama mencapai tujuan bersama. Dan yang ketiga mencapai tujuan. Kepemimpinan yang efektif berkontribusi pada pencapaian tujuan organisasi. Selanjutnya ada gaya kepemimpinan. Otoritas. Pemimpin membuat keputusan sendiri tanpa banyak melibatkan anggota organisasi. Yang kedua ada demokratis. Pemimpin melibatkan anggota organisasi dalam proses pengambilan keputusan. Dan yang ketiga ada transformasional. Pemimpin menginspirasi dan memotivasi anggota organisasi untuk mencapai perubahan positif. Selanjutnya ada transaksional. Pemimpin memberikan imbalan atau hukuman berdasarkan kinerja anggota organisasi. Selanjutnya ada situasional. Pemimpin menyesuaikan gaya kepemimpinan dengan situasi yang dihadapi. Selanjutnya di sini juga ada peran pemimpin dalam organisasi. Yang pertama menetapkan tujuan. Pemimpin harus mampu merumuskan tujuan organisasi yang jelas dan terukur. Dan yang kedua mengelola sumber daya. Pemimpin bertanggung jawab dalam mengelola sumber daya keterampilan anggota organisasi. Mengatasi konflik. Pemimpin berperan dalam menyelesaikan konflik yang mungkin timbul dalam organisasi. Selanjutnya ada mengkomunikasikan visi. Pemimpin harus mampu mengkomunikasikan visi dan tujuan organisasi kepada seluruh anggota. Yang selanjutnya ada memotivasi anggota. Pemimpin harus mampu memotivasi anggota organisasi untuk mencapai tujuan. Keterampilan yang dibutuhkan pemimpin, keterampilan teknis yang pertama. Pemimpin harus memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam bidang yang relevan dengan organisasi. Keterampilan insani. Pemimpin harus mampu berinteraksi dan bekerja sama dengan orang lain. Yang ketiga ada keterampilan konseptual. Pemimpin harus mampu berpikir secara strategis dan dalam membuat keputusan. Selanjutnya di sini juga ada teori kepemimpinan, yaitu ada teori sifat. Teori ini itu berfokus pada karakteristik individu yang membuat seseorang menjadi pemimpin. Dan yang kedua ada teori perilaku. Teori ini berfokus pada tindakan dan perilaku pemimpin. Yang ketiga ada teori kontingensi. Teori ini berfokus pada situasi yang mempengaruhi gaya kepemimpinan yang efektif. Yang keempat ada teori transformasional. Teori ini berfokus pada kemampuan pemimpin untuk menginspirasi dan memotivasi pengikutnya. Pentingnya kepemimpinan dalam organisasi itu, kepemimpinan yang efektif sangatnya penting untuk keberhasilan suatu organisasi. Pemimpin yang baik dapat menciptakan lingkungan kerja yang positif, meningkatkan kinerja tim, dan membantu organisasi mencapai tujuan. Selanjutnya ada karakteristik pemimpin yang efektif. Yang pertama visioner, komunikatif, empati, integritas, berorientasi pada hasil, fleksibel, dan adaptif. Selanjutnya ada peran pemimpin dalam meningkatkan kinerja organisasi, menetapkan visi dan misi yang jelas, membangun tim yang solid, memberikan dan memotivasi dalam penghargaan, mengatasi konflik dan tantangan, melakukan evaluasi dan pengembangan yang terus-menerus. Selanjutnya ada tantangan dalam kepemimpinan organisasi, perubahan lingkungan eksternal, konflik internal, resistensi terhadap perubahan, manajemen sumber daya manusia, menjaga memotivasi dan produktivitas.
Nah, di sini juga selanjutnya ada komunikasi kepemimpinan. Komunikasi kepemimpinan adalah bagaimana memberikan instruksi atau tugas yang jelas dan mudah dipahami oleh bawahan. Bagaimana mengkomunikasikan kebijakan organisasi atau perusahaan kepada semua unsur di dalamnya. Bagaimana frekuensi komunikasi pimpinan dengan bawahan dan memotivasi pada bawahan. Membangkitkan motivasi bawahan, mengunggah daya gerak mereka untuk bekerja lebih giat. Nah, di sini juga ada gaya kepemimpinan. Richard Licor, teori 4 sistem memperkenalkan 4 gaya kepemimpinan. Yang pertama ada gaya penguasa mutlak. Pemimpin kurang memberi kepercayaan kepada anak buah. Yang kedua gaya penguasa semi mutlak, bersifat otoritarian. Komunikasi jarang bersifat bebas dan terus terang mengemukakan keluhan bawahan. Interaksi dilakukan melalui jalur resmi. Yang ketiga ada gaya penasehat. Interaksi atasan bawahan manajer menaruh kepercayaan kepada bawahan tapi tidak mutlak. Yang keempat gaya pengajak serta, mengutamakan partisipasi nyata pegawai. Peran serta pegawai tinggi hasilkan produktivitas tinggi. Selanjutnya ada kepemimpinan yang ideal. Yang pertama, pemimpin ideal adalah pemimpin yang cerdas. Pemimpin ideal adalah pemimpin yang cerdas dalam membawa diri, yang didukung dengan keunggulan berpikir dan peka terhadap hal-hal sekitar. Dan yang kedua, pemimpin ideal adalah pemimpin yang berinisiatif. Pemimpin yang berinisiatif adalah pemimpin yang mampu menggerakkan dirinya sendiri terlebih dahulu untuk memulai segala sesuatunya tanpa adanya masalah. Dan yang ketiga, pemimpin ideal adalah pemimpin yang bertanggung jawab. Pengambilan keputusan terhadap cara kerja dan pelaksanaan misi atau kelompok tentunya ditentukan dengan tidak tergesa-gesa. Pemimpin yang bertanggung jawab adalah pemimpin yang tetap teguh dan mampu berpikir taktis untuk menerima segala risiko yang timbul dari keputusan yang diambil. Yang keempat, pemimpin ideal adalah pemimpin yang dapat dipercaya. Pemimpin yang dapat dipercaya adalah pemimpin yang mampu mendamaikan hati semua anggota. Dengan pemimpin yang dapat dipercaya, setiap anggota akan merasa lebih terpacu untuk menyatukan hati dan menciptakan keseragaman kelompok demi terciptanya keutuhan. Dan yang kelima, pemimpin ideal adalah pemimpin yang jujur. Pemimpin yang jujur menjanjikan keterbukaan dan keluasan dalam memberikan segala informasi yang mencakup kepentingan kelompok. Kejujuran yang ada dalam diri seseorang pemimpin akan menjadi ciri khas sendiri yang mampu dikenalkan oleh anggota. Dan yang keenam atau yang terakhir, pemimpin ideal adalah pemimpin yang rela berkorban. Pemimpin yang rela berkorban akan mampu memfokuskan diri untuk mencapai visi kelompok secara detail. Sifat rela berkorban ini pun tentunya harus didasari dengan kecerdasan dan kebijakan diri dari seorang pemimpin. Nah, pentingnya kepemimpinan dalam organisasi ini yang pertama untuk mencapai tujuan. Kepemimpinan yang efektif adalah kunci keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang kedua, motivasi dan kinerja. Pemimpin yang baik dapat memotivasi anggota organisasi untuk bekerja lebih baik dan mencapai potensi penuh mereka. Yang ketiga, pengembangan organisasi. Kepemimpinan yang kuat membantu dalam menciptakan lingkungan kerja yang positif dan produktif, serta mendorong inovasi dan perkembangan organisasi. Selanjutnya, adaptasi. Kepemimpinan yang baik memungkinkan organisasi untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan dan tantangan yang dihadapi. Selanjutnya di sini karakteristik pemimpin yang efektif. Yang pertama, visi. Mampu melihat jauh ke depan dan menetapkan tujuan yang jelas. Yang kedua, komunikasi. Mampu berkomunikasi dengan efektif kepada anggota organisasi. Yang ketiga, integritas. Memiliki integritas dan kejujuran yang tinggi. Yang keempat, empati. Mampu memahami dan merasakan apa yang dirasakan oleh anggota organisasi. Yang kelima, keterampilan interpersonal. Mampu membangun
keputusan, mampu mengambil keputusan yang tepat dalam situasi yang kompleks. Dan yang terakhir, adaptabilitas, mampu beradaptasi dengan perubahan